Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari yang berbahagia ini Palanta Dakwah Plus ke-65. Kenapa kita sebutkan plus? Karena memang diselingi dengan silaturahim ke ranting rayon SAS yang ada di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Palanta Dakwah adalah bagian dari SAS Pekanbaru yang bagian dakwanya sering saya sampaikan. Setiap kegiatan kita, setiap agenda kita, program kita syarat sekali dengan dakwah. Hal ini adalah ingin merubah mindset besar kita. Cita-cita kita itu sebenarnya bukan hanya ingin membuat organisasi ini hebat dan dekat dengan Islam, tapi jauh lebih daripada itu, kita ingin semua kita ini selamat nanti kelak sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, jika kita berniat ingin melakukan kebaikan, kita berniat ingin membuat masjid, kita berniat ingin membuat Islamic Center, kita berniat ingin memperbaharui ambulan, kita berniat ingin menyantuni anak yatim, kita berniat ingin menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu bersekolah. Ternyata niat kita itu tidak sampai, mungkin karena ukuran, mungkin karena kapasitas kita, mungkin karena dana kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah telah menghitung satu pahala untuk kita apabila niat kita itu untuk kebaikan. Dan apabila niat itu sampai, maka kita mendapatkan, misalnya kita berniat untuk memperbaiki ambulan, tercapai niat itu, maka bukan satu pahala yang kita dapatkan, tetapi 10 sampai 700 kali lipat pahala yang akan kita dapatkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di Palanta Dakwah ini selalu memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang banyak untuk kebaikan. Siapa saja harus punya niat, karena kita tidak tahu dari mana Allah akan mengabulkan niat baik kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berniat jelek, ternyata ada di antara kita berniat jelek, ingin mencelakakan orang, ingin membakar rumah orang, atau ingin mencederai orang, niat kita jelek. Nah, ketika niat kita jelek, tidak tercapai niat kita dan tidak jadi kita lakukan. Misalnya kita dari sini mau ke Masjid Gunung Merah, biarlah sampai di situ kok bunuh Pak Ji itu beko kata. Dia sudah niatnya jelek, ndak Pak Ji cek lain. Sampai di sana tidak jadi dia berniat. Nah, maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, kalau dia dan kalau dia terjadi, niat terjadi, maka dia mendapatkan satu dosa. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, berniat saja kita, bermimpi saja kita, belum lagi tercapai, tapi Allah sudah memberikan satu pahala sama kita. Bayangkanlah tuh. Awak patang laban niat membali tanah Pak Ji, ndak terjadi itu doh kan? Dapat wak pahala. Mula dapat pahala, yang pokoknya dalam foto itu dapat pahala sadanya. Kalau jadi dapat 700 pahala. Main kena dipilih cek pahala atau 700 pahala. 700 tambah lu komitmen lah. Jadi menjadi ya apalagi kalau tambah komitmen. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan, teruslah banyak-banyak untuk berniat atau bermimpi terus berbuat baik gitu. Nah, jadi inilah yang harus membuat kita bersemangat berdakwah. Sekalipun kita sekarang mungkin kesannya hanya makan lontong, cerita-cerita makan lontong, tapi saya yakin dari sini berbicara membaik kalau Om Rusman, Dair, Pak Haji, Pak Suatri, Pak Haji Sarial, kita semuanya mungkin nanti akan ada ide-ide yang lain. Banyak Bapak Ibu, kita belum lagi menyantuni anak-anak yatim piatu, kita belum lagi mengunjungi panti asuhan, kita belum lagi menyiapkan Al-Quran untuk orang-orang di pedalaman. Mungkin kita bisa menelusuri sungai Siak,
kita mungkin belum apalagi anak-anak di jalanan. Banyak sekali peluang-peluang kita untuk bisa berbuat amal soleh dan amal baik ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Palanta dakwah kita ini memang bukan hanya segelintir orang, tapi kita semuanya. Terbuka siapa yang mau ikut, siapa yang mau bergabung, kita bersama-sama, karena yang kita jalankan ini adalah dakwah. Nah, seperti tadi pagi kita sudah menyampaikan, ingat kita diukur oleh niat kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Siap niat itu ditentukan oleh amal itu ditentukan oleh niatnya. Apa yang dia niatkan maka itu yang dia dapat. Kalau dia berniat karena Allah, maka Allah lah yang akan membalasnya. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha au imraati yankiha, tapi dia berniat untuk dunia dan untuk menikahi seseorang, maka itulah yang dia dapat. Artinya mungkin kita di Palanta dakwah ini biar populer, mungkin kita di Palanta dakwah ini biar ingin dikenal orang, maka itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita niat ingin karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini seperti yang disebutkan oleh Bang Bekal tadi, kita roadshow, artinya mungkin secara tidak langsung bersilaturahim kepada rayon-rayon SAS. Ada 11 cabang Bang ya, 11 cabang, 11 rayon. Mudah-mudahan 11 rayon ini insya Allah sebelum puasa sudah selesai. Nanti setelah ini ke rayon Tanggerang Labuai, dan besok insya Allah di Tanggerang Selatan ya, Tanggerang Selatan, dan insya Allah nanti yang 8 lagi kita akan atur jadwalnya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah singkat kita. Bertanya sedikit. Bertanya. Ya, silakan Bang. Ini agak menjadi janggalan dalam hati. Semalam 1-2 hari lalu abang sholat asar berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Imam itu sebenarnya pemahaman agamanya bagus. Dia seorang pejabat, bagus pemahaman agamanya. Setelah sholat asar berjamaah tadi, beliau itu melakukan sholat sunat, Ustaz. Oh gitu ya. 1-2 orang, abang dan kawan-kawan juga ingat asar. Asumsi kita, pandang kita, habis sholat asar itu kan tidak ada sunat. Iya betul. Terus dia dengar itu, terus setelah dia keluar, dia langsung hampir kami. Pak Bekal, tadi Pak Bekal agak ragu dengan abang tadi sholat ya. Ya abang, karena menurut pemahaman kami, sholat sunat itu tuh habis sholat subuh, fardu subuh dan asar itu kan tidak ada. Jadi jelaskan Ustaz, dia lakukan itu, selalu lakukan itu. Dia mengatakan mengkodok, karena dia merasa selama ini mungkin dia merasa dia dikhodohnya selalu sholat ini. Dia mungkin merasa masa lalu dia itu banyak meninggalkan sholat. Pertanyaan pertama saya Ustaz, betul enggak? Habis sholat sunat fardu subuh dan asar kan tidak ada sunat saja. Satu, yang kedua, jawab dulu mungkin betul apa tidaknya Ustaz. Yang kedua, memang mengkhodoh begitu itu boleh Ustaz. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali pertanyaan Bang Bekal. Kita berangkat dari pertanyaan menjawab pertanyaan kedua karena nyambung nanti yang ke satu. Pertama, bolehkah kita mengkodok sholat? Mengkodok sholat boleh. Nah, kita yang selama ini yang kita lakukan adalah adaan. Adaan itu adalah sholat tepat atau sholat pada waktunya. Itu adaan namanya. Makanya kita usolli fardhu zuhri adaan. Adaan itu pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib. Itu adaan namanya. Tapi kalau qada itu adalah sholat yang telah lama lalu kita merasa dahulu ada sholat kita yang bolong, ada sholat kita yang rusak, lalu kita kerjakan sholat ini di lain waktu, maka namanya sholat qada. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pun kita kerjakan, dia tidak lagi ada tidak pun kita kerjakan, maka dia tidak mengapa. Kenapa demikian? Disinilah ulama kita ikhtilaf. Ada yang menyebutkan sholat qadaan itu tidak ada. Nah, makanya ada dua. Jadi ada yang menyebutkan dia ada yang menyebutkan dia
Ada. Nah, ada nanti yang ketiga namanya i'adah. Apa itu i'adah? Mengulang sholat. Mengulang sholat itu gimana? Bang Bekal dia datang dari kantor, dia udah sholat. Sudah sholat, tapi di rumah melihat Kak Santi dia sholat sendirian, ayolah sholat berjamaah. Maka dia i'adah, mengulang sholat berjamaah. Itu boleh. Boleh. Iya, itu boleh. Iya, 2 kali. Yang tadi jadinya lago itu artinya gugur. Jadi gugur. Atau tadi kita sholat sendiri, tiba-tiba ada jemaah, kita ikut jemaah. Tetapi memang sebaiknya apabila kita sudah sholat, berarti sudah selesai ibadah kita. Karena memang kewajiban kita sudah gugur di kewajiban yang pertama, baik kita lakukan sendiri ataupun kita lakukan kedua kalinya. Nah, tidak ada karena yang ada kode itu adalah seperti puasa, dan itu pun dilakukan ketika kita uzur dalam Ramadan. Pertama, ibu 7 hari itu sudah jelas kosong. Kepada pertanyaan, adakah sholat setelah subuh dan setelah, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada memang orang yang tidak pernah meninggalkan sholat ba'da asar terus menerus, maka dia saya pernah membaca itu dibolehkan. Tapi dengan syarat dia memang tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar. Itu ada. Nah, namun memang dalam sebuah ketentuan kita tidak adalah sholat ba'dal subuhi kemudian ba'dal asar. Jadi tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar. Nah, bagaimana menyikapi yang disebutkan Bang Bekal tadi? Kalau memang hanya mengkodok sholat, maka sebaiknya dipilihlah waktu. Waktu kapan? Waktu yang boleh untuk mengerjakan sholat. Iya, seperti itu. Karena memang mengkodok pun nanti ada ikhtilaf, kemudian mengerjakan. Awak batal wudu. Awak yang wudu apa awak cuci? Muka, tangan kan? Hidung, telinga, hidung segala macamnya. Kalau orang berlogikanya kan harusnya awak cuci itu kan bagian belakang awak cuci. Karena kan awak kantui misalnya kan? Harusnya kak. Maka kok muka yang awak cuci kata. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fakir dia tak puasa. Iya. Puasa kan wajib. Iya. Ternyata puasa. Pak BK tak puasa. Apakah Pak Bowinya wajib mengganti puasa yang Jumat? Oh, wajib. Dia harus faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang pertama, kalau dia mendapat bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa 1. Tapi kalau dia dalam musafir, dia sakit, dia sudah uzur, maka dia boleh menggantinya di dalam hari yang lain. Maka dia tetap wajib mengganti hari puasa di hari yang lain. Cuman yang kita sebutkan tadi adalah prosesnya ketika dair berpuasa dengan Pak Haji berpuasa bukan berarti Pak Haji salah. Begitulah kira-kira kita harus bisa memahami. Sama seperti orang tu nyutik Jumat pai nak solat Jumatnya tarui gitu kan? Bukan berarti dia tidak solat Jumat itu tidak sah. Dia boleh solat jamak dan qasar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat dari pertanyaan Bang Bekal tadi bahwa mengkodok sholat, kemudian tentang sholat setelah waktu asar, waktu subuh, dan sholat setelah waktu asar. Nah, di dalam kitab-kitab turos ini adalah kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang lama. Itu memang para ulama kita, para sahabat itu ada yang merutinkan sholat ba'da asar. Nah, itu ada dia Bang, tapi itu memang tidak diangkat, ibaratnya kajian ini memang sudah dalam sekali dan khusus sekali Bang itu. Nah, itu sulit kalau kita angkat ke atas, justru dia akan menjadi polemik. Makanya kita batasi dengan dia boleh sholat ba'da subuh dengan catatan dia biasa mengerjakan sholat rawatib sebelum subuh atau sholat sunat fajar gitu. Iya kan? Saya kan ini kita sholat tadi lah. Itu kan pergi jalan tuh. Pergi apa? Jalan. Jalan. Misalnya zuhur dengan asar. Dari asar ini tadi kan kita sholat jamak. Iya. Nah, atau kita udah sampai di
jalan, jumpa masjid, Ya. azan, Ya. kita berhenti gitu kan. Tadi kan kita ada jamak, kita pingin lagi sholat. Iya. Lagi sholat kita tadi itu. Iya berarti kamu lah jamak tadi, kan? Iya. Kamu lah jamak. Betul, Ustaz. Kita lagi jumpa mas lagi orang masuk asar gitu. Iya. Sahur jamaah. Saudara lah ngarajan tadi. Iya. Nah, jadi Artinya kita mengulang sholat lagi untuk ngikut berjamaah. Boleh, silahkan. Nah, cuman kita tadi tidak mengambil kemudahan yang telah diberikan Allah tadi, yang telah diberikan Nabi tadi kan, kalau kalian berjalan, kok hadiah untuk kalian. Jadi ingat, Pak, yang diringkas itu adalah hadiah. Itu hadiah. Nah, ada orang yang mau mengambilnya, ada yang tidak. Ada misalnya, dalam saat kami sholat sempurna aja lah. Kan awak punya surangnya. Awak bisa berhenti di mana saja. Boleh, bisa sholat zuhur, bisa sholat asar, bisa sholat itu boleh. Tetapi ingat Bapak Ibu, musafir itu qit'un minal azab. Musafir itu adalah bagian dari azab. Apa maksudnya? Orang keadaan musafir itu susah. Awak alhamdulillah aman perjalanannya. Kok bocor aja bancie. Contoh ketek, bocor bancie, orang DTO itu surang laki-lakinya. Rupanya dongkrak tertinggal. Apa ngana? Awak alun solat. Kodek manjago-jago ni solat tapi wakat. Tak makan kaji sakpoza nambo biarlah solat zuhur lah dulu tu. Asar kan nampaknya tak bayangnya tu. Rupanya bocor bantang jalan. Awak di tengah hutan. Apa pangan awak waktu itu? Awak alun solat lah kan? Awak alun solat. Dek awak asar tadi mengajarkan. Harilah jam 3:15 atau harilah menjelang sanjo maghrib dan nuka masuk. Orang tak ada maupun itu kan? Awak alun solat. Itu contoh satu. Kedua misalnya, awak alun solat. Ketika awak alun solat, tak akhir aja lah. Biko awak di situ rupanya disalib orang atau awak truk selesai. Bertabrakan awak atau kecelakaan, awak alun salat. Nah, makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah perlunya awak belajar ilmu fikih. Kajian salat dulu. Apa salat dulu, kecuali beko ada beberapa termen atau beberapa keadaan yang mengharuskan awak mentakhir. Apa contohnya? Mentakhir kok? Contohnya misalnya orang lama nunggu awak di situ. Awak lah talambek sajam, mau awak patang ke pranab. Kalau awak kajian juga salat di tempat yang ikoko jamak kosor iko, otomatis orang akan selamakin lama menunggu. Nah, itu adalah perkiraan awak. Artinya ketika iko ndak terbengkalai, iko pun selesai, maka pada waktu itu boleh awak mentakhir. Itu menyesuaikan waktu. Tapi kalau waktunya lazim, kalau waktunya normal, maka awak harus mesegerakan sholat tadi. Itu perlu Pak kalau dari ilmu fikih ketika awak berjalan, karena musafir itu kitu minal azab. Musafir kok bare. Tidak perlu boleh awak niatkan awak biar tidak boleh saja. Anda kalau bisa kerajaan langsung. Tapi kalau awak lu berangkat, mau bang bekal, kini ni berangkat ke Dumai misalnya, hari jam 11, hari lah masuk asar, masuk zuhur. Saat boleh kok jamak sih langsung, boleh, tapi jamak. Tak kosor bang, jamak. Tak boleh kosor. Misalnya mau berangkat ke Dumai, kosor jamak tidak boleh kosor. Jamak aja berarti ampe rakaat zuhur, ampe rakaat. Enggak rakaat, ampe rakaat. Ampe, enggak boleh dua-dua. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai salah. Coba perhatikan. Kalau kita belum berangkat, kita masih di Pekanbaru. Kita mau berangkat nih, hari zuhur masuk. Kita boleh menjamak. Jamak itu mengumpulkan. Kumpulkan asar berapa rakaat? 4. Zuhur berapa rakaat? 4. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Kalau dikosor, kalau kita sudah jalan. Makanya atau Bang Bekal rupanya nantilah kita sholat. Kita sholat nanti di kilometer 45 di SPBU misalnya kan. Ketika sudah berjalan, kita sudah meninggalkan kota kita,
berlaku jamak dan qasar. Jadi Ustaz, Iya, Om. masuknya bisa. Enggak, belum waktu masuk. Ini contoh kalau mau berangkat waktu zuhur. Tapi kita kan sholat. Dan sekarang mau berangkat Oh, enggak. Iya, enggak bisa. Iya, enggak, Bang. Jarak tempuh untuk musafir itu Ustaz, kadang-kadang ada orang sebagian menyebut jarak tempuh itu bisa ditempuh dengan mobil Ah, ya. kaki. Ada orang sebagian jalan kaki Iya. yang kilometer Iya. dapat itu Ustaz. Iya. Jadi positifkan jaraknya itu mau kasih Ya, jarak tempuhnya 78 kilo. Ada yang lebih ringan lagi 35 kilo, ada 15 kilo. Berarti kerimbu panjang Jawa lebih saja mak kosor. Tapi yang rojinya itu adalah 78 kilo. Sesuai kata Ustaz tadi itu, Hmm. kalau orang tidak mengambil kemudahan, Iya. jangan sombong. Ah iya, nanti bisa jatuhnya ke sana gitu. Sombong. Yang kedua, kalau dia tahu nanti akan sholat sana, berarti dia sama dengan Allah, tahu dengan keadaan yang dia tuju. Lah dulu cuma. Sama dengan Allah, Iya. tahu keadaan. Pada 1 menit ke depan. Iya, tidak ada yang tahu, iya. Jadi Ustaz, kejadian kami waktu kita ke Milan, kami kan salah Jumat tuh. Yang rumah lain langsung aja gimana? Ya, itu salah dair tuh, dua kesalahan dair di situ. Pertama, kesalahan dair tidak mengikuti aturan dari amir. Amir itu adalah ketua rombongan. Ketua rombongan Pak Haji dan pembekal waktu itu wajib melapor dulu. Nah, itu Ada, Ustaz. Wah. Itu yang pertama, itu tidak boleh. Nah, waktu kita sudah melapor, kata kita jalan terus, berarti jalan terus tidak boleh. Tapi itu Ustaz kan ada. Iya. Dia udah melapor, Ustaz. Tapi nggak ada jawaban. Oh, ya. Oh, timnya membela. Ya, itu Kan perjalanan nih ke Dubai. Terus kita belum waktu sholat belum masuk. Di tengah jalan Johor masuk di masjid kita berhenti. Ya. Langsung kita sholat ikut berjamaah. Ya. Terus yang Berarti 4 rakaat kita ikut. boleh di kasar. Ya, berdiri asarnya 2. Boleh. Boleh. Itu dia. Misalnya jemaah orang 4 rakaat, lalu kita berdiri langsung sholat 2. Boleh seperti itu dia. Ya, makanya gini, kalau kita rombongan itu memang peraturannya harus melapor ke amir istilahnya. Jadi setiap rombongan itu pasti ada kepalanya. Itu gunanya apa? Biar nanti ya kita tidak saling menunggu. Kita kan nggak tahu, kita sangka nanti awak sangkonya lah di muko. Dulu pernah kejadian apa? Berdua kompoi. Pas berdua kompoi disangko orang oto. Oto apa? Kok lata dulu gitu ke Medan. Rupanya oto apa? Kok lakane cegat di Kandis. Ala dimasukkan ke hutan. Karena cegat tuh di Kandis lalakane apa dia disuruh masuk dalam bok. Itulah waktu itu trauma siap tuh menggaleh di Kandis tuh beta ya. Nah, di Kandis masuklah orang-orang adang badan. Untung lain enggak ada pokok ada piti tuh pasaran aja sadonya. Kadang badan tak boleh kau tak. Curiga. Ini Bapak Ibu. Jadi karena tadi menyangka yuk kok tuh bakaja aja tadi kan disangkunya lah di muko gitu kan. Rupanya awak enggak tahu dah kan. Makanya awak perlu hati radio itu salah satunya kan itu. Dedi waktu malam tuh Bang, waktu malam kita dari Sumbar, itu mobil abang dari kiri kanan kata Asdik. Makanya Dedi, Ustaz Asdik dia nak mau mendahului mobil abang. Jadi Ustaz Asdik melaporkan, Bang, awak di belakang aja lah Bang, kata. Soalnya Bang bekalku lah bare. Dedi kiri kanan. Iya. Salah lalu kata. Dedi pun dah ngantuk kata kan. Udah di Roger. Dibuat rasa khusus tak? Wah, tuh mantap tuh. Awak menampak kakak menyalip tuh deh. Kok dapat direkam tuh. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjawab pertanyaan Bob tadi, 78 kilo. Misalnya kita dari Jakarta. Jakarta kan naik pesawat berapa jam? Hanya 2 jam atau 1,5 jam. Waktu maghrib masuk, waktu di Jakarta. Nah, mana yang kita kerjakan? Sholat di Jakarta atau sholat di sini? Kalau kita sholat di Jakarta, berarti kita sholat 3 dan 2. Maghrib 3, 2 rakaat isya, jamak qasar takdim. Tapi kalau kita sudah sampai di Pekanbaru, misalnya Allahu Akbar,
Bapak Ibu kita boarding untuk pesawat Pekanbaru misalnya kan, berarti kita dahulukan masuk pesawat. Nah, kalau kita sholat di Pekanbaru, berarti sholatnya bagaimana Bapak Ibu? 3 dan 4. Namanya jamak begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih ringan lagi, di mana kita sholat? Di atas pesawat. Kita tayamum atau sebelumnya sudah mengambil wudu. Sholat dalam keadaan duduk. Perlu lagi sholat. Kalau mengulang sholat, itulah namanya i'adah sholat. Mengulang sholat. Tapi saya nggak mengulang Ustaz. Ya tidak apa-apa. Kewajibannya sudah selesai. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang perkara sholat ini banyak sekali cabang-cabang kecil-kecilnya. Karena memang as-sholatu imaduddin. Sholat itu yang pertama. Inna awwala ma yuhassabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dicek itu adalah sholat. Ibarat seperti Bang Bekal daftar ADM-nya, selesai ADM-nya, aman ADM-nya, nanti tinggal ke depannya. Tapi kalau tidak selesai ADM-nya, ini pasti tidak akan lulus. Tidak selesai sholatnya, pasti tidak akan lulus. Makanya Bapak Ibu, ini saya mau maaf nih mumpung saya ingat, kita ketika bersuci itu perlu menjaga celana kita. Bagi yang Bapak laki-laki, makanya seharusnya sebaiknya kita waktu bersuci itu kan jongkok. Nah, sekarang kita kadang-kadang sulit untuk berjongkok. Di mana saja kita membuang air, maka pastikan bapak-bapak ini harus dinaikkan. Nah, ini pasti naik. Kalau tidak naik, berarti celana kita itu sudah tidak sah untuk mengambil melakukan sholat. Pastikan seperti ini. Jika tidak percaya, coba seperti ini. Kita itu pasti ada percikan. Sekalipun misalnya kita ke lubang, besar pun lubangnya itu, dia akan ada percikan. Dan tutup dengan daham sampai dia betul-betul habis. Kadang-kadang dia belum habis, masih tersangkut di ujung. Ketika kita cuci, kita simpan, lalu dia baru meneteskan. Itu bersuci, berarti sholat kita tidak sah. Makanya kok orang-orang pasar dulu nyutari membawa kain sarwang. Jadi kalau di Masjid Taqwa kan banyak kain sarwang tuh. Paling situ dibuka sarawanya. Hanya sholat pakai kain sarwang karena nya tahu celananya kok lain tidak suci. Kalau orang-orang dulu kan acok sama itu tuh Pak. Gitu. Kalau gini sarung belang. Oh, saban-saban ya. Apakah dalam sholat itu jelas berusaha? Iya. Penetes. Apakah itu sah? Ya, kalau dia penyakit saban-saban itu ma'fu. Ma'fu itu artinya dia dimaafkan, dia dibolehkan. Bahkan dia mengambil wudu, dia mau sholat, cepat dia ambil wudu, lalu dia baru sholat. Itu dia wudunya, tidak boleh dia pakai wudunya lama. Karena dia tidak steril jatuhnya gitu. Dia harus mengambil wudu waktu mau sholat. Itu pernah ada yang bilang kalau pada penyakit itu niat wudunya dirubah, apa betul gitu? Enggak, dia pokoknya waktu dia mau sholat, pokoknya dia ambil wudu seperti biasa. Waktu mau sholat, dah habis sholat ya berarti dah selesai apanya untuk menjaga kehati-hatiannya tadi. Dia kan dia keluar sendiri dia tuh. Penyakit saban-saban. Yang mengatakan untuk meyakinkan itu bersih kan kondisi dah saban-saban tadi. Iya. Dia percikan 3 kali di. Iya. Mungkin kita ada juga Bang dengar tuh. Jadi kan konya kurang yakin ya kalau saban-saban tadi. Kau ni sambil buduk, kau niatnya dipercikannya kayak yang kotoran tadi ke celana tadi. Oh, ke celana. Iya kan kau saban-saban kau tadi. Oh gitu. Wallah alam itu nak pernah mendengar. Iya, tapi kalau yang saban-saban itu biasanya dia mengambil wudu ketika hendak melakukan sholat karena itu yang paling dekat gitu. Nah, ya, tapi yang paling menjaga itu memang yang berat ini sebenarnya ya kita laki-laki, makanya kita yang di Masjid Gunung Merah kan ada tempat berdiri itu yang sebelah itu. Nah, memang seharusnya kalau kita mau buang air di sana, celana kita pastikan diangkat. Kalau dia tidak diangkat, itu sudah pastikan boleh tidak diangkat silakan, tapi berarti nanti celana tidak bisa lagi dipakai untuk sholat. Gitu dia Bapak Ibu. Iya, dia pasti terpecik. Itu udah ada kalau tidak satu sedikit dia pasti akan kena, atau kadang-kadang merembes dia gitu. Nah, itu dia perlu kita menjaga kesucian. Makanya kalau dikubur yang kena azab itu banyak kan orang yang tidak menjaga kesucian. Itu harus hati-hati betul, makanya harus 3 kali
Itulah Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Pak.